Tapi yang Allah Ta'ala puji dari gelar yang paling agung, bukan raja, bukan rasul, bukan yang mana menyayangi atau ini dari itu, tapi Allah menyatakan dia abdi. Siapa sifat Rasulullah? Gelar yang paling agung adalah seorang hamba, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat hamba kalau kita biasa, ada yang mengatakan hamba adalah Tuhan, yang mengatakan dia adalah hamba diakui oleh Allah, maka istilah tersebut menjadi jauh lebih agung. Kenapa? Sebab dia mengakui dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hamba Allah, tapi kalau Allah Ta'ala menguji kita dengan demikian, bahwasanya kita hamba Allah. Siapa yang memverifikasi daripada gelar tersebut ini Allah, yang menggelar Rasulullah dengan gelar hamba mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita timbullah dengan kata-kata ini, atau setiap saat senangnya sepertinya diri kita dekat dengan Rasulullah. Sedang kalau kita sudah dekat dengan Rasulullah, maka kita termasuk hamba-hamba yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, tahu tak aku dicintai oleh siapa? Kalau orang bilang saya dicintai oleh Allah, itu benar. Kalau ada orang yang bilang saya cinta kepada Allah, itu bagus. Tapi kalau Allah mencintai hamba tersebut, jauh lebih bagus. Kayak orang bilang saya cinta kepada Tuhan, tapi apakah Tuhan cinta kepada Allah? Menyatakan seandainya mereka mencintai Allah, untuk Allah. Kalian mengatakan saya cinta kepada Allah. Buktikan kata Allah cinta kalian dengan apa? Ikuti Rasulullah. Terus kalau mengikuti Rasulullah, dekat dengan Rasulullah, Allah cinta kalian, Allah. Itu bukan bukti cinta kalian kepada Allah, langsung Allah mencintai kalian. Kalau susah-susah lagi mencintai Allah karena Allah yang mengejar orang-orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin dekat dengan Rasulullah dengan mengikuti akhlak Rasulullah, dengan mengikuti sunnah ajaran Rasulullah, ingin mengikuti daripada jihadnya Rasulullah, daripada rahmatnya Rasulullah, daripada amalan ibadahnya Rasulullah. Tapi kita tahu diri, kita tak memiliki kekuatan sebagaimana Rasulullah sholat setiap malamnya itu sampai kita berkah. Tidak memiliki semangat sebagaimana Rasulullah berdakwah di bukit dengan berdakwah dan hal tersebut. Kita tak bisa seperti itu. Tapi kita mencintai dan menghormati beliau supaya apa? Supaya Allah memberikan karunia hubungan yang besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, orang yang pasti masuk surga, orang yang pasti dikasih oleh Allah adalah yang kata dunia dia hidup dengan Rasulullah. Gimana kita hidup dengan Rasulullah? Rasulullah sudah wafat belasan abad yang lalu. Hidup dengan Rasulullah di dunia dengan membuktikan syariatnya, ajarannya, akhlaknya, ilmunya di mana? Di dalam diri kita, di dalam rumah kita. Kita ingin negeri yang maju, kita ingin negeri penuh dengan syariat, hukumnya hukum dari amat bagus. Akan tetapi jangan kita omong besar ini syariat ini dari itu, tapi di rumah kita, keluarga kita menisahkan syariat. Anak istri kita buka anak mulai jadi bilang, buktikan cinta kita, ajarkan kita syariat Nabi Muhammad bukan di negeri, tapi di dalam diri setiap rakyat dari kita, setiap manusia dari kita adalah orang yang bisa menyajikan daripada akhlak Rasulullah, daripada bukti keislaman, daripada bukti yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis al-Muslim. Siapa itu sosok Muslim sejati? Man salimul muslimun min lisanihi wa yadihi. Dia adalah orang yang bisa menyelamatkan orang lain dari apa? Dari kejahatan lisan dan tangannya. Enggak dibahir, enggak diusipin orang lain. Enggak orang tersebut tidak mengganggu, menarik atau mengambil harta orang lain atau mengusik orang lain atas dasar kebalikan. Tidak, adalah dia bisa menjaga orang Muslim lain terutamakan dan tidak terbalik baik dari lisannya
menjadi muslim, menjadi mukmin yang hakiki yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sini banyak wanita. Itu dikatakan sebagai orang menikahkan wanita. Dengan wanita ini dan itu Islam apa namanya mengkerdilkan, mengecilkan wanita. Padahal Islam melindungi wanita. Itu sampai kita tahu wanita lebih gampang masuk surga daripada lelaki. Gimana itu caranya? Mudah. Nabi Muhammad dalam gedung. Tidak sholat di mar'atu khamsaha wa shoma syahraha wa hafi wa farikaha wa aqa'a zawjaha dakhala al-jannah itu abwabul jannah. Barang siapa dari wanita yang pekerjaannya apa? Sholat di waktu yang diwajibkan. Sholat yang wajibkan gimana? Dia sholat yang diwajibkan. Sebab ada sholat yang diwajibkan tak kala mereka datang bulan. Sholat yang diwajibkan. Wasoma syahraha. Dia berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah. Setelah itu sholat di waktu puasa bulan Ramadan dan kerjanya dari penghormatannya, yaitu tidaklah dia melakukan sesuatu mereka setelah dia menikah. Yaitu dengan dia menikah memberikan penghormatan begitu. Dan juga yang terakhir dia taat pada suaminya. Kerjaannya cuma sholat yang wajib, puasa yang wajib, menikah terus dia taat kepada suaminya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh suaminya. Apa hasilnya? Wanita tersebut masuk surga. Masuk surga itu tidak dari pintu mana pun yang diinginkan. Mempunyai akses ke pintu mana pun yang diinginkan. Sebab pintu surga ada banyak. Tidak ada orang bisa masuk satu pintu melainkan orang tersebut termasuk dari ahli itu tersebut. Ada pintu ahli puasa untuk orang-orang yang lagi puasa sunnah, kita kemuliaan. Tidak ada yang masuk pintu tersebut melainkan orang yang berpuasa. Ada lagi pintu ahli sholat orang-orang yang bersedekah. Tidak ada yang masuk pintu melainkan ahli sedekah. Begitu pun pintu kita tapi wanita yang memiliki sifat yang tadi masuk surga dari pintu mana itu terserah. Allah Ta'ala menggunakan kewajibannya dengan sholat, berpuasa, dan juga taat kepada suaminya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu yang bisa dilakukan setiap dari kita. Setiap individu dari kita bisa melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa kita ini hidup di dunia yang singkat yang pendek. Lihat orang yang 100 tahun yang kaya mana sekarang hiburan. Yang 100 tahun yang lalu menjabat sebagai pendidik di negara ini mana sekarang hiburan dengan tapi orang-orang yang mereka jalan ketaatan kepada Allah di dalam ibadah, di dalam berkata sampai sekarang tidak mendapatkan daripada hasanat-hasanat Allah. Lihat yang tadi kita baca 300 tahun yang lalu ini kita dibuat. Ini juga dirangkum oleh Imam Hasan bin Abdul Wahid sampai sekarang masih dibaca, masih manfaat kepada kita. Bukti bahwa ini adalah kehidupan bagi mereka yang hidup di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita luangkan waktu kita walau sedikit untuk menghubungkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita sibuk di pagi hari sekarang dengan pekerjaan kita, dengan sekolah kita, dengan rumah tangga kita, tapi berikan waktu untuk Allah walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar. Kita tidak bisa mengikuti Rasulullah di dalam setiap gerakannya, setiap sunnahnya sulit. Gunakan sunnah yang sedikit jalan kita, masuk masjid, silakan keluar masjid, kiri. Gunakan sunnah-sunnah yang sedikit demi sedikit. Ajarin anak-anak kita, ajarin istri kita, ajarin keluarga saudara kita, supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah. Yang kita ini bukan orang bergerak karena ada enggak, tapi kita bergerak karena apa? Karena mengikuti Rasulullah. Kenapa kau masuk masjid? Tidak mengikuti adat Rasulullah yang tadinya biasa, kalian dibutuhkan dikaitkan dengan sosok manusia mulia karena menjadi luar biasa. Maka kita baca Bismillah, membaca doa menjadi luar biasa. Kenapa? Ada hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kamar mandi, kamar kecil, buang lecet, kotoran. Karena kita tahu dikaitkan hubungan dengan Rasulullah menjadi mulia dan menjadi luar biasa. Kenapa? Ikutin sunnah, ikutin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi
10%. 15% saudara berjualan takmu tahun kata saudara tidak kesempurnaan di kalau kita nggak bisa seperti mereka orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang mulia, maka ayo diri kita seperti mereka walaupun 1% walaupun sedikit berapa sebab kehidupan tersebut yang akan menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah